Berjumpa lagi dalam program Tabura Injil Klasik Yapen Selatan. Bersama saya, Pendeta Maria Titalei STH, Ketua Majelis Jemaat GKI Sion Ariepi. Di saat ini kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkan yang terambil di dalam Alkitab Perjanjian Lama, kitab Kejadian pasal 5 ayatnya yang ke-21 dan berakhir pada ayatnya yang ke-24. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat-Mu sehingga di saat ini Tuhan menghadirkan kami berjumpa dalam acara program Tabura Injil Klasik Yapen Selatan. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu Tuhan kami mohon kepada Tuhan. Berkati kami, layakan kami, supaya ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, semua yang membaca, mendengar, mampu menerimanya dan mau melakukannya dalam setiap kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, dimanapun anak-anak Tuhan berada dalam program Tabura Injil Klasik Yapen Selatan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan di dalam Alkitab Perjanjian Lama, kitab Kejadian pasal 5 ayatnya yang ke-21 hingga ayatnya yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Keturunan Adam. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusala, dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusala, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan, jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang telah kita baca di dalam kitab Kejadian pasal 5, ayatnya yang ke-21 hingga ayatnya yang ke-24, dengan tema renungan firman Tuhan. Peristiwa setelah keturunan Adam ke-7. Peristiwa setelah keturunan Adam ke-7. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, pembacaan firman di saat ini menceritakan tentang keturunan dari Adam dan Hawa, dan manusia dimulai melalui kelahiran, dan dari kelahiran kita mengenal keturunan dan silsilah. Keturunan Adam antara lain: keturunan pertama Set, keturunan kedua Enos, keturunan ketiga Kenan, keturunan keempat Malalel, keturunan kelima Yared, keturunan keenam Henok, dan keturunan ketujuh Metusala. Keturunan ketujuh dari Adam adalah keluarga Henok. Alkitab katakan bahwa pada waktu Henok berumur 65 tahun, ia mendapat anak laki-laki, yaitu Metusala. Setelah itu Henok hidup dalam persekutuan, bergaul dengan Allah,
selama 300 tahun. Ia mendapat anak-anak lain dan mencapai umur 365 tahun. Karena Henokh selalu hidup akrab, ia menghilang karena diangkat oleh Allah. Dengan menamai anaknya Metusala, Henokh menubuatkan datangnya air bah pada tahun meninggalnya Metusala, yang adalah usia Nuh yang ke-600. Henokh telah menerima wahyu dari Allah bahwa Tuhan akan menghakimi seluruh generasi umat manusia yang tidak beribadah. Hal ini memotivasi Henokh untuk tidak mengikuti arus zaman, tetapi bergaul dengan Allah dan menempuh hidup yang beribadah dan kudus. Bergaul dengan Allah adalah mengambil Dia sebagai inti dari segala sesuatu. Melakukan segala sesuatu tidak menurut konsep dan keinginan sendiri, tetapi menurut wahyu dan pimpinan Tuhan, dan melakukan segala sesuatu bersama Dia. Henokh adalah orang pertama yang diangkat oleh Tuhan Allah. Dengan demikian, ia terhindar dari kematian, hasil akhir dari kejatuhan manusia. Henokh bergaul dengan Allah siang dan malam sepanjang 300 tahun. Dan menurut kitab Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-5 hingga ayatnya yang ke-6, Henokh melakukannya dengan iman, percaya bahwa Allah adalah Allah dan Dia memberi upah kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tidak dapat disangka lagi Henokh unggul dalam hal kesalehan kepada Tuhan. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, ada 3 hal penting yang perlu kita ketahui dalam pembacaan firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal 5 ayatnya yang ke-21 hingga ayatnya yang ke-24. Hal yang pertama, Henokh bergaul dengan Allah. Kita dapat membacanya di dalam firman Tuhan, kitab Kejadian pasal 5 ayatnya yang ke-22 dan ayatnya yang ke-24. Yaitu Henokh hidup dengan iman kepada Allah, mempercayai firman dan janji-janjinya. Kita dapat membacanya di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-5 hingga ayatnya yang ke-6. Sungguh-sungguh berusaha hidup saleh. Kita dapat membandingkannya di dalam Alkitab Perjanjian Baru, 1 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-5 hingga ayatnya yang ke-7. Dan mengikuti cara-cara Allah, Amsal 3 ayatnya yang ke-3. Dan dengan teguh menentang ketidaksalehan angkatannya, Yudas pasal 14 dan Yudas pasal 15. Hal yang kedua, Henokh merupakan pengkhotbah kebenaran yang mengecam dosa dan gaya hidup tidak benar dari angkatannya. Dan hal yang ketiga, Henokh berkenan kepada Allah. Hidup amanat dan kesalehannya demikian berkenan kepada Allah, sehingga Allah menghormati dia dan mengangkatnya dari bumi ke hadiratnya tanpa mengalami kematian. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, kita sebagai orang percaya masa kini harus merenungkan hidup Henokh sebagai teladan, karena kita juga hidup di tengah-tengah angkatan yang jahat dan tidak saleh dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Pertanyaannya bagi kita saat ini adalah, sudahkah kita bergaul dengan Allah, hidup sungguh-sungguh kudus, mengecam dosa dan mengingatkan orang untuk menjauhkan diri dari murka Allah yang akan datang? Dan apakah kita juga mau menyiapkan diri menanti kedatangan Tuhan untuk membawa kita bersama selamanya dengan Tuhan? Jawaban itu ada pada masing-masing kita anak-anak Tuhan. Dimanapun kita berada, dimanapun kita bergumul tentang hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, pertanyaan ini menjadi perenungan bagi kita semua. Setiap anak-anak Tuhan, di tengah-tengah kondisi apapun dalam hidup ini,
Contohilah Henok dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Kehidupan Henok 300 tahun lamanya dia bersama Tuhan. Waktu yang sangat panjang, bukan waktu yang sebentar. Tetapi Henok tetap setia kepada Tuhan. Henok tidak pernah meninggalkan Tuhan selama 300 tahun lamanya. 300 tahun 3 abad lamanya. Waktu yang sangat panjang. Henok tetap setia bersama Tuhan. Dan pada akhirnya dalam kesetiaannya bersama Tuhan, Henok mendapati hidup kekal bersama Tuhan. Henok hidup kekal bersama Tuhan tanpa mengalami kematian sebagai manusia. Karena ketaatannya bersama Tuhan selama 300 tahun lamanya. Untuk itu, firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal 5, ayatnya yang ke-21 hingga ayatnya yang ke-24. Tentang keturunan Adam yang ke-7. Lewat keturunan Henok dan memperanakan Metusala. Mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dimanapun kita berada dalam tanggung jawab kita. Yang Tuhan titipkan dalam keluarga rumah tangga kita. Bahkan dimanapun Tuhan titipkan kita menjadi pemimpin-pemimpin di dalam kehidupan tugas dan tanggung jawab kita. Lakukanlah seperti apa yang dilakukan oleh Henok. Supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita ditemui tiba pada waktunya hidup kekal pun bersama Tuhan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan. Keturunan anak cucu kita akan tetap dipimpin dan diberkati oleh Tuhan. Tergantung dari kita sebagai orang tua yang dipercayai sebagai wakil Allah bagi anak-anak kita. Jika kehidupan orang tuanya sangat menghormati Tuhan dan selalu mengajar dan memperkenalkan Tuhan bagi anak-anaknya, maka anak-anaknya juga akan hidup demikian. Untuk itu, marilah kita belajar dari Henok dalam ketaatan, kesetiaan, dan kesalehan. Hidupnya di dalam Tuhan, maka ada berkat yang terus menjadi warna kehidupan kita serta keturunan kita turun-temurun. Yakinlah ketika kita ada dalam kehidupan tanggung jawab kita sebagai pemimpin dimanapun kita berada. Lakukanlah seperti apa yang dilakukan Henok. Supaya keturunan kita, anak-anak kita, semuanya akan menjadi berkat dalam kehidupan mereka. Karena kita tetap taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan dalam tugas dan tanggung jawab kita, maka anak-anak kita pun akan mengambil contoh yang baik dan menjadi berkat bagi kehidupan mereka di dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Hidup di dalam dunia ini, kita hidup bersama Tuhan di dalam dunia ini, penuh dengan segala kehidupan yang penuh dengan kejahatan. Hidup dalam tidak kesalehan bersama dunia ini. Tetapi serahkanlah seluruh hidupmu untuk Tuhan, supaya kehidupan kita semua sebagai anak-anak Tuhan menurut Tuhan. Sekalipun kita ada hidup di tengah-tengah angkatan yang jahat dan tidak saleh, tetapi ketika kita mau taat dan setia kepada Tuhan, seperti yang Henok lakukan dalam kehidupannya, dalam tanggung jawabnya, maka segala sesuatu yang kita lakukan dalam tugas dan tanggung jawab kita, semua akan menjadi berkat bagi semua orang yang kita jumpai dalam hidup ini. Akan menjadi berkat dalam keturunan kita, seperti juga keturunan Henok yang diberkati oleh Tuhan. Segala sesuatu yang dilakukan Henok selama 300 tahun lamanya, biarlah semuanya menjadi contoh dan teladan dalam kehidupan kita. Sekalipun kita tidak bisa hidup lama seperti Henok hidup dalam masa hidupnya sebagai anak-anak Tuhan, dalam ketaatannya bersama Tuhan. Tetapi dalam waktu yang ada, pakailah waktu itu dengan baik dan tetap taat dan setia kepada Tuhan. Serta contohlah Henok dalam segala yang dia lakukan ketika dia hidup bersama 300 tahun lamanya, 3 abad lamanya, bersama keturunannya, anaknya Metusala dan anak-anak yang lain. Biarlah kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan tetap setia dan mau menjadi contoh dan teladan lewat kehidupan Henok
dan anaknya Metusala dalam mencontohi segala sesuatu yang dilakukan oleh orang tuanya. Semoga kita sebagai orang tua, dimanapun kita berada dalam tanggung jawab kita, lakukanlah segala sesuatu menurut Tuhan, bukan menurut keinginan kita sendiri. Supaya ketaatan bersama Tuhan ada tetap tinggal dalam kehidupan pribadi, tanggung jawab kita, bahkan di mana saja kita berada. Kita tetap menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan menolong dan memberkati kita dengan firman-Nya, dan semoga firman Tuhan di saat ini mau selalu merubah seluruh kehidupan kita. Jika kita ditemui di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita masih hidup di tengah-tengah angkatan yang jahat dan tidak saleh kepada Tuhan. Kembalilah kepada Tuhan dan taatilah kehidupan Henokh bersama dengan anaknya, keturunannya yaitu Metusala. Supaya kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, semua pun hidup kekal bersama Tuhan tiba pada waktunya. Hidup kekal kita genggam bersama dengan orang-orang terkasih kita. Tuhan yang punya firman menyertai dan memberkati kita, dan semoga firman Tuhan dapat merubah seluruh kehidupan kita. Sekalipun kita hidup di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah angkatan yang jahat dan tidak saleh, tetapi kita tetap taat kepada Tuhan. Maka semuanya akan kita lewati bersama Tuhan, sukacita, damai sejahtera, berkat itu selalu ada dalam kehidupan kita. Amin. Demikian firman Tuhan di saat ini. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas firman Tuhan yang telah kami baca dan renungkan. Biarlah firman Tuhan yang telah kami baca dan renungkan dalam pemberitaan firman-Mu di saat ini Tuhan. Dimanapun pemirsa Tabura Injil berada, ketika mereka menyaksikan program acara Tabura Injil di saat ini Tuhan, mereka tetap diberkati oleh Tuhan. Dan firman Tuhan selalu mau mengubah seluruh kehidupan anak-anak Tuhan. Ketika kami mau taat dan setia kepada Tuhan. Ajarlah kami Tuhan supaya kami belajar daripada kehidupan Henokh dalam kehidupannya ya Tuhan. Ketika dia dalam ketaatannya bersama Tuhan. Selama 300 tahun 3 abad lamanya. Biarlah ketaatan Henokh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Dan kami juga menjadi berkat bagi anak cucu kami. Seperti Henokh menitipkan berkat, menitipkan contoh dan teladan bagi keturunannya Metusala dan anak-anaknya yang lain. Biarlah kami semua anak-anak Tuhan, dimanapun kami berada, kami semua akan menjadi contoh dan teladan seperti yang Henokh lakukan, supaya tiba pada waktunya kami semua hidup kekal bersama Tuhan, dalam hidup bersama Tuhan di sorga yang abadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Berkati kami semua Bapa dalam setiap kehidupan kami, di saat kami akan membaca bahkan merenungkan firman Tuhan. Ajarlah kami Tuhan supaya kami tetap setia kepada Tuhan dalam setiap kehidupan kami, dalam ketaatan kami kepada Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, firman yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian firman Tuhan di saat ini. Terus saksikan program Tabura Injil Klasi Siapen Selatan setiap harinya. Shalom. Tuhan memberkati kita.